Selamat siang pemirsa, saya Deswin Syahril di studio. Kasus perundungan atau bullying masih menjadi masalah serius di berbagai lingkungan, di sekolah hingga dunia maya. Pemerintah kini merespon dengan merancang RUU anti perundungan. Namun langkah legislatif ini justru memicu beragam reaksi dan perdebatan publik. Seperti apa tanggapannya? Moreno melaporkannya untuk kita. Selamat malam, saya Radhi Febrian Morano akan membawakan topik perancangan RUU anti perundungan. Sekarang saya bersama narasumber. Nama siapa? Nama saya Richard Marx. Richard Marx. Bang, saya punya pertanyaan. Apa tanggapan Anda terhadap isi RUU anti perundungan yang sedang disusun? Ya, itu merupakan sebuah inisiatif yang sebetulnya baik ya dari para anggota dewan kita ya di DPR sana, di mana perancangan tersebut itu memang berisi tentang perlindungan terhadap terutama korban dari perundungan anak ya dalam hal ini ya, baik yang anak-anak maupun yang perempuan terutama. Dan sebetulnya dalam fundamental dari RUU ini adalah pelaksanaannya, karena di beberapa akhir ini sering sekali kita mendengar berita tentang perundungan itu sendiri sebetulnya. Baik. Begitu. Menurut Pak Richard, siapa pihak yang paling membutuhkan perlindungan melalui RUU ini? Oh, tentu jelas korban ya, karena dalam hal ini kalau misalkan korban itu disalahkan atau ditangani tidak tepat, itu justru membuat sebuah pertanyaan gitu, di manakah kejelasan hukum yang ada di Indonesia ini sih sebetulnya. Karena ya korban sudah mendapatkan perundungan tersebut dan tidak diberikan jaminan oleh undang-undang yang ada. Baik, jadi itu sangat esensial sekali sih menurut saya. Oh, di lingkungan mana kasus perundungan paling sering yang Pak Richard saya dengar ya? Iya, tahu. Dimanapun sih, terutama di Jabodetabek ini. Dan kalau misalkan dilihat dari sekitar sini gitu, tempat tinggal saya di kawasan saya yaitu Tangerang Selatan, itu juga terjadi. Bahkan beberapa kasus itu di Tangerang Selatan, seperti di SMA negeri kalau tidak salah, masih marak. Itu masih marak, dan ya itu menunjukkan bahwa sebetulnya perundungan itu dekat dari kita dan tidak usah terlalu jauh dari tempat kita pun, juga di mana-mana pun ada sebetulnya gitu. Bagaimana menurut Pak Richard seharusnya mekanisme pelaporan dan perlindungan korban diterapkan agar efektif? Ya, sebetulnya yang setahu saya itu memang sudah ada satuan gagas ya, satgas ya, jika di Tangerang Selatan ini sebetulnya sudah ada. Dan berbuntut dari kasus yang viral waktu itu di SMA negeri atau SMP negeri gitu di Tangerang Selatan, di mana wali kota Tangerang Selatan itu membentuk satgas untuk mengarahkan dan mengkoordinir guru-guru. Apabila terjadi perundungan itu bisa dilaporkan kepada guru, sehingga bisa ditindaklanjuti gitu. Dan selain itu mungkin bisa disediakan sebuah, entah ya, mungkin kalau di luar negeri itu ada call center tersendiri untuk bisa mengkoordinir kasus-kasus tersebut supaya tidak terjadi lebih banyak lagi gitu. Itu sih menurut saya. Baiklah. Terima kasih Pak Richard sudah bersedia menjadi narasumber kami. Demikian laporan mengenai tanggapan publik atas perancangan RUU anti perundungan. Saya Moreno, kembali ke studio. Terima kasih Moreno atas laporannya. Jadi, publik tampaknya sepakat bahwa perundungan harus dihentikan, tetapi cara dan aturan terbaik untuk melakukannya masih perlu diperdebatkan dengan matang. Kita tunggu proses pembahasan RUU ini selanjutnya. Dan itu saja liputan kami siang ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Deswin Syahril mengucapkan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa dalam berita selanjutnya.